Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terkait dengan pembahasan Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 khusus minggu ini ya. Maka saya memberikan beberapa buah pikiran terkait dengan Ibrani ini. Yang pertama bahwa kita harus mengenal tema besar daripada Ibrani ini adalah superioritas daripada Kristus. Artinya Kristus itu lebih unggul daripada semua tokoh agama manapun, termasuk Musa, Yosua, dan bahkan malaikat. Ya, kalau saudara nanti membaca surat Ibrani ini ada perbandingan tentang kualitas daripada Yesus dengan semua tokoh-tokoh itu, bahkan malaikat. Dan intinya bahwa Yesus memiliki derajat atau Yesus memiliki otoritas, Yesus memiliki kemampuan atau superioritas itu lebih tinggi daripada semua tokoh manapun di dalam sejarah, bahkan jika dibandingkan dengan malaikat. Nah, apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, dia menekankan di situ tentang keselamatan yang Allah anugerahkan ini di dalam Yesus Kristus ini adalah agung dan besar sifatnya. Itu tadi kita lihat di dalam ayatnya pasal 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ya, keselamatan yang sebesar itu. Keselamatan yang gak bisa dibayar dengan apapun, gak bisa diukur dengan apapun. Kenapa? Karena keselamatan yang kita dapatkan itu semata-mata oleh karena kemurahan hati Allah. Belas kasih daripada Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang banyak orang tidak mengerti kondisinya yang sudah jatuh di dalam dosa. Baik itu kita sendiri melakukan dosa maupun juga natur dosa yang ada di dalam diri kita sebagai keturunan daripada Adam. Saudara nanti kalau membaca surat Roma pasal 5 pasal 6, Paulus ungkapkan kondisi itu bahwa kita di bawah garis keturunan Adam itu, kita itu memiliki dosa warisan. Ada dosa yang terus menerus akan terus diwariskan kepada seluruh umat manusia karena pelanggaran satu orang. Dan Paulus juga di dalam bagian itu membandingkan Adam dengan Kristus. Kalau Adam yang pertama itu gagal, membawa duka bagi kita, membawa kesulitan bagi hidup umat manusia. Puji Tuhan, Adam yang kedua, ya, misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ya, Paulus menyinggung tentang perbandingan itu juga. Jadi bukan hanya di Roma, di Korintus juga Paulus menyinggung itu bahwa Adam sudah jatuh dan itu berefek pada kita semua. Lalu anugerah Tuhan datang dengan belas kasih. Allah Tritunggal mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk memberikan solusi, jalan keluar dari keberadaan kita yang sudah terikat oleh kuasa dosa dan maut itu. Karena upah dosa adalah maut. Jadi gambarannya paling sederhana itu, saya sangat setuju dengan apa yang Daud ungkapkan di dalam Mazmur 40 ya. Kalau kita baca Mazmur 40, Daud menggambarkan bahwa keberadaan kita, kondisi kita itu sudah jatuh di dalam lubang kebinasaan. Di mana kepastian akan penghukuman, kebinasaan, itu sudah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Itu sesuatu yang sudah pasti. Ya. Dan dia juga memberikan gambaran di situ tentang keberadaan kita seperti di dalam lumpur rawa. Dalam lumpur rawa itu kita ya nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita hanya bisa menyerahkan diri saja, nggak usah berbuat, nggak usah bergerak. Makin bergerak, makin berbuat, justru makin tenggelam. Nah, kita kondisinya seperti itu, saudara. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa tentang pembebasan kita dari ikatan kuasa dosa ini. Kita nggak mampu buat apa-apa. Makanya seringkali saya katakan itu bahwa perbuatan baik sehebat apapun tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan pernah bisa menyelesaikan hukuman dosa kita di hadapan Tuhan. Perbuatan baik apapun. Kecuali salah satunya cara di mana kita boleh menikmati keselamatan
Itu kalau Allah boleh bermurah hati, mengulurkan tangan, memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita hanya menyambut pertolongan itu. Kita hanya merespons anugerah Tuhan itu. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukannya, menyelamatkan kita. Kita hanya merespons. Maka itu yang dipikirkan oleh penulis daripada Ibrani ini. Dia berkata bahwa keselamatan kita itu besar. Besar, agung. Gak bisa kita pikirkan. Gak ada bisa terlintas di dalam pikiran kita cara seperti itu. Caranya kita mungkin ya kita buat jalan keluar, kita cari cara, kita bergerak, kita berbuat. Tapi firman Tuhan terus menyatakan kepada kita bahwa kita pun berusaha sebaik apapun kita. Tetap itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukuman dosa. Ya, maut tidak akan bisa kita tidak akan pernah bisa lepas dari ikatan kuasa maut itu. Karena memang kita terkurung di dalamnya. Ya. Jadi satu-satunya cara manusia beroleh keselamatan adalah oleh anugerah Tuhan. Allah mengulurkan tangannya dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi pribadi kedua, sekali lagi, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu mengambil rupa manusia. Itu namanya yang sering sekali saya jelaskan, itu inkarnasi. Menjadi daging, ya, logos sang firman menjadi daging, itu Yesus Kristus. Dan itu bukan pekerjaan gampang, ya, itu bukan pekerjaan yang istilahnya remeh-temeh, yang gurem, enggak, itu besar sekali, sangat besar. Nah, itu yang dikatakan oleh penulis Ibrani, keselamatan yang Tuhan beri itu adalah besar. Maka jangan sia-siakan. Nah, apalagi berita tentang keselamatan ini, ya, disampaikan oleh Tuhan sendiri. Yesus sendiri yang menyampaikan tentang berita keselamatan itu. Dia sendiri yang mengungkapkan itu. Nah, kita melihat apa yang dikatakannya tadi di dalam ayatnya yang ketiga. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Siapa yang telah mendengarnya? Tuhan sendiri yang melakukan pemberitaan itu melalui dirinya. Yesus Kristus sendiri ketika memulai pelayanannya kan dia berkata, dia berteriak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Dan dia seringkali mengatakan bahwa ketika hal ini terjadi, berarti kerajaan Allah itu sudah ada di depan Anda. Ya, sudah terjadi, sudah ada di hadapan Anda saat ini. Ya, itu mengacu kepada dirinya. Seringkali dia berkata seperti itu dalam Injil, ya. Nah, bukan hanya itu. Ternyata juga para murid, para rasul juga memberitakan berita yang sama. Jadi Petrus, Paulus, dan beberapa penulis yang lain itu menceritakan inti cerita mereka. Inti pemberitaan mereka ya berita tentang keselamatan ini. Allah Tritunggal mengutus Yesus Kristus, pribadi kedua ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia, menanggalkan segala, ya, atau mengosongkan segala sesuatu yang bersifat ilahi. Ya. Jadi dia mengosongkan diri. Peristiwa ketika inkarnasi itu terjadi pengosongan diri yang luar biasa. Bagaimana Allah yang begitu agung, begitu sempurna itu rela membatasi diri di dalam bayi kecil. Ya, menjadi bayi kecil yang tidak berdaya. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem dan yang dikejar-kejar oleh Herodes pada waktu itu, ya. Dia bayi yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, semua kesaksian itu merujuk kepada apa? Pemberitaan tentang Yesus Kristus ini sebagai jalan keselamatan. Maka dia bicara dalam Yohanes pasal 14 itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu final, ya, pernyataannya sangat final. Gak ada tawar-menawar di situ. Yesus mengklaim bahwa jalan keselamatan satu-satunya ya dirinya. Maka orang kalau seringkali berkata, di mana Yesus bicara tentang dia adalah Allah, dia adalah jalan keselamatannya. Saudara baca Injil dong. Terlalu banyak informasi di situ bahwa Yesus mengklaim diri bahwa dia adalah juru selamat, ya. Dan dia adalah Allah, ya, Allah. Jadi
seperti yang lalu-lalu saya pernah jelaskan bahwa Yesus Kristus ini adalah pribadi yang utuh, dia Allah yang sempurna, dia juga manusia yang sempurna, dan dialah yang mampu menjembatani ya hubungan antara Allah dengan manusia itu. Allah yang kudus, yang mulia, yang suci adanya, dan Allah yang manusia yang berdosa, yang terbatas, itu didamaikan kembali dengan Allah oleh karena dosa. Nah, jadi keagungan, kebesaran Tuhan itu kita bisa lihat di dalam karya itu, karya inkarnasi itu. Makanya itu di dalam di dalam Alkitab ya, kita terus melihat bahwa para penulis Alkitab tetap mengedepankan tentang kekudusan Allah, kesucian Allah, dan keberadaan kita yang berdosa ya. Dalam Yesaya itu kan ada tulisan kudus, kudus, kudus. Wahyu juga berkata kudus, kudus, kudus. Itu 3 kali ya. Ya, banyak penafsir berkata bahwa itu sebenarnya menyatakan kepada kita tentang ketritunggalan Allah di situ. Kudus, kudus, kudus. Jadi dia tidak berkata 4 kali. Dia tidak berkata juga 1 kali atau 2 kali. Tapi dia berkata kudus, kudus, kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani, jangan kita sia-siakan. Anugerah Tuhan yang hebat itu, yang besar itu, jangan disia-siakan. Jangan dianggap remeh, jangan ditolak. Ya, ini kemurahan, ini anugerah. Anugerah itu ya nggak bisa kita nggak bisa kita usahakan ya. Dan sebenarnya juga kalau memang itu bagian kita, nggak bisa kita tolak ya. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak untuk memilih Anda untuk mengalami anugerah Tuhan, ya terima respon itu, jangan sia-siakan. Jadi orang-orang Kristen jangan menyia-nyiakan akan keselamatan yang besar itu. Apalagi berita tentang keselamatan ini bukan hanya melalui firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, maupun juga oleh para rasul, tapi kesaksian mereka lagi disertai ya, atau seperti bahasanya si penulis Ibrani itu dikatakan bahwa Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan hal-hal yang spektakuler yang kita tahu itu. Artinya bahwa pada waktu itu konteksnya mujizat yang terjadi itu adalah meneguhkan pemberitaan mereka, Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati kita memahami mujizat ya. Mujizat memang pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini, waktu dia melayani, seringkali terjadi. Ya. Dan juga di masa para murid itu seringkali terjadi. Nah, setelah itu ya, kita masuk dalam sejarah bapak-bapak apostolik ya. Maksudnya setelah para rasul ya, bahkan sampai di masanya bapak-bapak gereja. Mujizat memang tetap ada, cuman sudah jarang terjadi. Ya. Jadi pemberitaan firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa mujizat itu, tanda-tanda itu fungsinya apa? Meneguhkan berita tentang keselamatan yang besar itu. Jadi jangan dibolak-balik ya. Ya, jangan dibolak-balik. Ya. Berita adalah hal yang paling utama. Injil adalah isi daripada firman Allah ini, Alkitab ini, ya. Injil, berita tentang anugerah Tuhan, tentang sukacita dari surga. Mujizat, tanda-tanda hanya hal-hal yang mendukung, yang meneguhkan bahwa ini benar. Ya. Jadi jangan kebolak-balik. Ada banyak orang sekarang, apalagi hamba-hamba Tuhan yang karismatik ya, atau hamba-hamba Tuhan dari gereja yang beraliran Pentakosta atau karismatik itu terus gencar mujizat, mujizat kesembuhan ilahi. No, itu bukan Injil. Injil itu berita tentang salib Yesus dan kebangkitannya. Itu Injil yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Jadi jangan kebolak-balik.
soal mujizat, soal tanda-tanda itu hanya sarana untuk menyertai. Ya, sekali lagi hanya sarana atau alat untuk meneguhkan, menyertai. Ya, jadi bisa ditangkap ya Bapak Ibu, ya maksudnya si penulis daripada Ibrani. Selanjutnya dia berkata bahwa kalau hal-hal yang disampaikan oleh malaikat itu masih berguna ya. Maksudnya dalam perjanjian lama itu kan seringkali Allah memakai malaikat sebagai utusannya untuk menyampaikan kebenaran, dan kalau apa yang disampaikan oleh malaikat itu masih berlaku ya, dan pelanggaran atasnya itu bisa menerima ganjarannya, bisa menerima balasannya yang setimpal seperti dikatakan di dalam ayat yang kedua. Apalagi berita yang disampaikan langsung oleh Kristus Yesus sendiri dan para rasul yang kesaksian mereka itu sudah diteguhkan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi sebuah kelakuan atau tindakan atau tingkah laku yang kebangetan lah. Ya, bahasa sederhananya, bahasa pasarannya seperti itu. Kebangetan kalau ada orang menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Ya, maka itu dia memperingatkan kita di ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi Ibrani atau penulis Ibrani mendorong kita hati-hati. Ya, perhatikan. Itu ya yang dibilangnya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Teliti di dalam mendengar firman Tuhan. Jangan asal orang bicara lalu amin. Apalagi kalau soal pokoknya ada orang berani bicara ya tentang Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, amin, haleluya. Jangan. Mohon maaf ya saudara. Saya seringkali menyaksikan di YouTube itu ya. Sekarang kan YouTube lagi viral, lagi banyak ditonton oleh orang. Haleluya. Lalu ada orang berani berkata, ayo letakkan tanganmu di tempat yang sakit dan terimalah kesembuhan dari Tuhan. Saya mendoakan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Bukan itu. Ya, sekali lagi penulis Ibrani katakan, ingat, tanda-tanda, mujizat-mujizat atau hal-hal yang spektakuler apapun, itu hanya sarana untuk meneguhkan kesaksian Yesus sendiri dan para murid waktu itu. Jadi hati-hati, jangan kebolak-balik. Yang paling penting itu adalah berita Injil. Kalau di dalam proses pemberitaan Injil itu ada tanda-tanda, ada mujizat-mujizat, it's okay, nggak masalah. Tidak ada juga nggak masalah. Karena nggak selalu loh ya, nggak selalu ada mujizat. Cerita perjalanan Yesus mengajar itu nggak selalu ada mujizat. Di Nazaret nggak ada mujizat. Bukan berarti apa yang disampaikannya di Nazaret tidak otoritatif. Enggak. Dia tetap berkuasa. Dia tetap Allah yang sempurna. Nah, jadi itulah keselamatan kita yang besar dari Tuhan itu ya ini. Allah bermurah hati. Allah mengasihi manusia yang berdosa. Yang sebenarnya manusia itu harus dihukum karena keberadaannya yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan mengangkat kita. Memanggil kita. Mengeluarkan kita. Ya, itulah eklesia, itulah gereja. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang Tuhan. Inilah firman Tuhan ini, menerangi hati kita. Jadi jangan gampang diombang-ambingkan seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Jangan terbawa arus oleh semangat dunia ini. Hari ini saya mau katakan bahwa orang suka mendengar dongeng, orang suka mendengar cerita-cerita yang sesuai dengan telinganya, seleranya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan seperti itu ya. Beberapa minggu yang lalu saya pernah singgung mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid dan kepada orang banyak yang mendengarkan dia waktu itu. Hati-hati. Siapa mau ikut aku harus siap menyangkal diri, memikul salib, baru ikut aku. Nggak ada berkata siapa mau ikut aku ya harus siap berbahasa roh, harus siap mampu berkata haleluya, atau harus siap melakukan mujizat-mujizat. Nggak ada itu. Ya, berita Injil itu adalah salib Kristus dan kebangkitannya. Itu, ya, titik. Sampai di situ. Nah, kalau ada yang lain-lain itu hanya sekedar
istilahnya peneguhan atau yang menyertai daripada pemberitaan Injil. Tuhan memberkati saudara. Amin.